Halo, assalamualaikum Lur. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Amin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, kembali lagi di channel Mamplas Movie. Hari ini Mamplas Movie akan mengulas alur cerita film drama Korea yaitu Obsesi. Film ini adalah film drama Korea Selatan yang menceritakan tentang perselingkuhan yang terjadi di lingkungan rumah dinas militer pada masa Perang Dingin pada tahun 1969. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini merupakan karya Kim Tae-woo dan disutradari oleh Kim Dae-woo, dibintangi oleh Son Hyung-hyun, Lim Ji-jeong, Cho Yeon-jong, dan On Jo-won. Oke, langsung saja kita mulai kisah filmnya. Awal mula, Kim Ji-pyeon yang diperankan oleh Song Hye-kyon adalah seorang tentara Korea Selatan yang berpangkat kolonel yang baru pulang dari Vietnam setelah ikut berperang. Ia mempunyai istri yang bernama Sok Jin yang diperankan oleh Cho Hyun-jo yang berprofesi sebagai dokter. Kolonel Kim yang mempunyai anak buah yang bernama Kapten Kyo Wong Jin yang diperankan oleh An Jo Wan yang juga baru kembali dari Vietnam, mempunyai istri yang bernama Jo Ga Heng yang diperankan oleh Lim Ji Yong yang berprofesi sebagai perawat di tempat istri sang Kolonel Kim bekerja. Mereka baru saja pindah tepat di depan rumah Kolonel Kim. Oke, langsung saja kita mulai. Inilah Obsesi. Pada saat malam pertama Kolonel Kim tiba dari Vietnam, para tentara mengadakan pesta atas kembalinya Kolonel Kim. Kolonel Kim yang tidak suka minum minuman alkohol dipaksa untuk minum minuman tersebut oleh atasannya, sehingga Kolonel Kim mabuk berat. Kolonel Kim dan juga istrinya yang sehingga saat ini belum juga dikaruniai seorang anak, meskipun mereka sudah menikah selama bertahun-tahun. Ketika mereka sedang makan malam, Kolonel Kim bertanya kepada sang istri, "Mengapa tanggalan itu dilingkari berwarna merah?" Sang istri pun menjawab, "Itu adalah masa suburku." Dan ternyata tanggal tersebut jatuh pada saat ini. Kemudian mereka melakukan kegiatan untuk memproduksi anak. Setelah mereka melakukan hubungan, sang istri pun bercerita bahwa ada tetangga baru tepat di depan rumah mereka, di mana istri dari tetangga barunya tersebut merupakan wanita keturunan Tionghoa. Ia menyebutkan bahwa istri dari tetangga barunya tersebut sangat introvert dan tidak senang bergaul, namun sangat menyukai burung. Terbukti dari di depan rumahnya banyak sekali kandang burung yang berada di teras. Burung apa yuk? Kasih komen ya. Kolonel Kim yang tidak bisa tidur pada malam itu memutuskan untuk keluar mencari angin dan melihat-lihat sekitar komplek rumah dinasnya yang sudah lama ia tinggalkan. Kemudian Kolonel Kim melihat banyak sangkar burung di depan rumah tetangga barunya itu. Saat melihat-lihat, Kolonel Kim dengan sengaja meniupkan asap rokoknya ke burung tetangganya itu. Tetangga barunya itu pun marah karena Kolonel Kim memberikan asap rokok ke burung peliharaannya. Kolonel Kim pun meminta maaf atas kelakuannya tersebut. Saat tetangga barunya ingin meninggalkan, ia pun bertanya kepada Kolonel Kim, apakah ia tinggal di rumah dinas ini juga? Kolonel Kim pun menjawab iya. Dan tetangga barunya itu pergi masuk ke dalam rumah. Nampaknya sang tetangga barunya itu tidak tahu bahwa orang yang ditemuinya tersebut adalah atasan suaminya. Esok harinya, Kolonel Kim datang ke rumah sakit untuk konsultasi dan menemui istrinya. Ketika konsultasi, sang dokter menjelaskan bahwa Kolonel Kim mengidap penyakit serangan panik atau delirium yang sangat serius, sehingga perlu perawatan khusus untuk memulihkan mentalnya karena sering mengingat tentang masa lalunya di Vietnam. Pertemuan Kolonel Kim dan Chongga berawal saat sang kolonel ingin menemui istrinya, namun terjadi peristiwa di rumah sakit. Yang melibatkan istri Kolonel Kim dan Chongga dengan sang pasien yang baru pulang dari Vietnam.
Tak disangka, dari pertemuan tersebut, Kolonel Kim dan Jongga mempunyai chemistry di antara mereka. Kolonel Kim tidak bisa berhenti memikirkan istri sang kapten. Bahkan, Kolonel Kim selalu membayangkan pertemuan tersebut. Dari kejadian tersebut, keluarga Kolonel Kim dan Kapten Kyong berencana untuk melakukan pertemuan dan pergi piknik bersama. Ketika Kolonel Kim dan Jongga ditinggalkan oleh pasangan mereka masing-masing dan hanya tinggal mereka berdua, Kolonel Kim mulai salah tingkah dan mengutarakan jika dia seharian memikirkan dirinya dan tidak bisa melupakan kejadian di rumah sakit tersebut. Di berbagai pertemuan, Kolonel Kim dan Jongga sering mencuri-curi pandang dan saling memperhatikan. Dan bahkan, di dalam sebuah pesta, mereka bertemu dan mulai berani untuk berduaan. Bahkan, ketika Kapten Kyong dan sang istri mengunjungi rumah Kolonel Kim, mereka diam-diam berencana untuk ketemuan di luar. Dan akhirnya mereka berani untuk ketemuan. Kemudian, ketika mereka bertemu, terjadilah peristiwa terlarang di mana mereka melakukan yang enak-enak di dalam mobil sang kolonel. Hade, gercep bang, gercep. Sejak saat itu, mereka menjalani hubungan terlarang dan selalu bersembunyi-sembunyi jika mereka ingin bertemu. Ya, namanya juga hubungan terlarang, cuk. Bahkan, Kolonel Kim diam-diam merekomendasikan sang Kapten Kyong untuk dinas keluar kota hanya demi untuk sang kolonel bisa lebih bebas berduaan dan enak-enak dengan istri sang kapten. Hade, kolonel. Perasaan cinta Kolonel Kim yang semakin besar dan dalam kepada Jongga membuatnya buta. Bahkan, Kolonel Kim menjebak Kapten Kyong yang bisa membuatnya kembali ke Vietnam. Namun, itu membuat Jongga membenci Kolonel Kim dan ingin mengakhiri hubungan terlarang tersebut. Di sisi lain, Kolonel Kim mendapatkan promosi kenaikan pangkat yang menjadikannya seorang letjen. Bahkan, pengangkatan tersebut direkomendasikan langsung dari presiden. Pada saat perayaan kenaikan pangkat, istri Kolonel Kim mengumumkan kehamilannya, dan itu membuat Kolonel Kim serba salah dan membuat istri Kapten Kyong semakin yakin untuk meninggalkannya. Saat Kolonel Kim menghampiri Jongga dan mengajaknya berbicara dan bilang jika ia akan mengajak Kapten Kyong dan istrinya untuk pindah dinas ke Seoul, Jongga yang menolak dengan alasan jika ia tetap ikut ke Seoul, maka ia akan selalu bertemu dengan dirinya, dan itu membuat Kolonel Kim sangat marah dan merasa dicampakkan oleh Jongga. Kolonel Kim yang ditinggal masuk oleh Jongga membuatnya merasa dicampakkan. Kemudian, Kolonel Kim yang dalam kondisi mabuk mendatangi Jongga dan memaharinya di depan istri dan suami Jongga dan dilihat teman-temannya. Melihat istrinya dimarahi dan merasa ada yang salah dengan kejadian tersebut, Kapten Kyong pun melarangnya dan berpikir jika Kolonel Kim tengah mabuk berat sehingga berbicara sembarangan. Kolonel Kim pun memukul sang kapten. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Istri Kolonel Kim pun merasa syok dan berpikir kalau suaminya telah berselingkuh dengan temannya tersebut. Atas kejadian tersebut, Kolonel Kim dikirim kembali ke Vietnam untuk memperbaiki nama baiknya dan reputasinya.
Saat Kolonel Kim mendatangi rumah Jongga untuk berpamitan, dia mengutarakan semua perasaannya dan meminta Jongga untuk menyusul, namun Jongga menolak dan tidak ingin menghancurkan karir Kolonel Kim. Tetapi Kolonel Kim lebih memilih dengan menembakkan diri di depan Jongga. Peristiwa tersebut membuat gempar di dalam lingkungan komplek rumah dinas dan menjadi bahan omongan para istri-istri tentara. Berselang 2 tahun, Jongga menerima pesan dari seseorang dan dia terkejut. Ternyata dia menerima pesan berupa foto yang merupakan foto antara dia dan Kolonel Kim. Ternyata Kolonel Kim telah meninggal dunia dan ditemukan oleh tentara Korea. Oke, cukup sekian ceritanya. Setialah kepada pasangannya, karena tidak ada yang lebih baik dari yang terbaik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.